mengawali pertemuan ini saya ucapkan selamat datang dan Om Swastiastu. Tidak lupa kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas berkat beliau kita dapat berdiskusi dalam kesempatan ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Astunggara sehat walafiat dan sampai saat ini tetap masih tidak kurang suatu apapun. Nah, tempo hari saya lihat Pak Tut sempat agak bingung atau seakan-akan ada semacam keresahan gitu. Mungkin itu yang dapat saya amati, bagaimana kira-kira? Ya, sangat betul nih Pak Budi. Sebenarnya begini, saya ingin menemukan suatu solusi bagaimana cara menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa. Itu Pak Budi. Ya. Berarti itu yang menyebabkan Pak Tut mengalami keresahan ya. Mungkin agak ada kebingungan juga gitu. Nah, dari diskusi ini mungkin Pak Tut ada bayangan apa sesungguhnya yang diharapkan ya dalam diskusi ini, sehingga nantinya saya lebih mengerti juga terkait dengan persoalan Pak Tut. Ya, Pak Budi, artinya apa yang saya harapkan dari pertemuan saya dengan Pak Budi nantinya akan menemukan solusi itu, apa yang akan kita lakukan agar meningkatkan kedisiplinan siswa. Nah, baik, ini berarti kita sudah fokus bagaimana menemukan solusi ya terhadap permasalahan siswa. Nah, permasalahan siswa ini memang tanggung jawab bersama. Nah, mungkin Pak Tut bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan siswa yang dimaksud yang membuat Pak Tut resah, gelisah gitu selama ini. Mungkin bisa dijelaskan apa saja yang ditemukan? Sangat banyak sebetulnya, cuma saya pilah-pilah saja mengingat ya karena waktu juga. Kemudian yang saya lihat secara langsung adalah setelah adanya siswa belajar dari rumah ini, itu karakteristik siswa yang ditemukan di sekolah itu sudah mulai berubah. Dari penampilan, contohnya dari cara berpakaian, dari cara menyukur rambut, termasuk dengan membawa sepeda motornya. Itu sangat banyak saya temukan hal-hal yang sudah negatif dibawa ke sekolah ini. Itu Pak Budi. Nah, dari beberapa permasalahan tersebut, mungkin Pak Tut bisa melihat yang terpenting belakangan ini yang sangat menonjol dirasakan yang muncul pada anak-anak kita. Saya karena kebetulan juga menangani beberapa di olahraga adalah paling senang dengan penampilan siswa dari rambut. Itu yang saya paling menonjol karena penampilan akan menunjukkan kedisiplinan tersebut. Kalau sudah siswa tersebut rapi, dari cukuran juga sudah rapi, nah sehingga dia tidak terganggu di dalam mengikuti suatu proses pembelajaran. Dia akan merasa nyaman di kelas, sehingga dia bisa fokus terhadap pelajarannya. Itu yang paling saya menonjol, saya katakan. Jadi yang sangat kelihatan itulah permasalahan di penampilan, terutama di rambutnya. Nah, dari pengamatan Bapak, mungkin penampilan terkait rambut ini seperti apa sih sesungguhnya, mungkin layaknya sebagai tampilan yang terbaik bagi anak-anak kita ya. Dulu ya, itu kita sudah punya kesepakatan bersama bahwa rambut yang ada di SMA Negeri 1 Taman ini adalah 3, 2, 1. Itu kita terapkan sehingga benar-benar kelihatan rapi siswa tersebut, guru senang, warga sekolah senang, belajar juga nyaman. Nah, belakangan ini setelah dia belajar dari rumah, ternyata rambutnya ada yang dipotong di bawahnya saja, kemudian di atasnya benar-benar panjang sehingga dia pada saat dalam kondisi tertentu rambutnya ke depan sehingga dia sangat mengganggu di dalam mengikuti proses pembelajaran. Itu Pak Budi. Nah, jadi sebenarnya ini adalah hal yang bisa menunjukkan karakter dari anak-anak kita, dari penampilan kan seperti itu ya. Nah, dari hal tersebut mungkin Pak Tut punya bayangan hal-hal apa saja yang bisa
lakukan oleh mereka terkait dengan penampilan dari salah satunya dari rambut ini. Mungkin ada solusi dari Pak Tut sendiri atau pemikiran Pak Tut terkait dengan hal ini? Ya, saya berharap itu dalam hal ini adalah berharap keterlibatan semua pihak di dalam mengamati, gitu. Di dalam mengamati siswa yang berpotensi merusak dirinya sendiri. Itu yang kayaknya yang perlu kita tingkatkan. Itu adalah keterlibatan kita semua sebagai warga sekolah. Nah, tadi hal yang dilakukan sesungguhnya itu membuat siswa tidak nyaman pada dirinya sesungguhnya. Nah, dari harapan Pak Tut tadi ada keterlibatan semua pihak, mungkin bisa dijelaskan siapa saja sesungguhnya yang terutama yang memang berkaitan langsung mungkin dengan siswa, mungkin bisa dijelaskan. Seperti yang sudah kita lakukan, yang pertama adalah dari pembina OSIS, kemudian dari wali juga. Nah, kalau sudah dari pembina OSIS, dari wali sudah terlewati, toh juga anak tersebut belum bisa diarahkan dalam hal ini cara pendekatan secara humanis, itu baru kita akan melangkah ke bimbingan dan konseling. Itu Pak Budi. Iya, berarti pelanggaran ini terkait dengan rambut, mungkin kalau kita nilai persentase, Pak, kira-kira ada berapa persen ya dari anak-anak kita yang ada kecenderungan belumlah sesuai dengan ideal yang kita maksudkan. Kalau melihat dari persentase dalam hal ini, kalau saya secara keseluruhan, karena kebetulan saya sering juga ada di depan, hanya awalnya hampir 50%, tetapi setelah dilakukan pembinaan mengecil, ya sekarang sekitar 20% masih ada tersisa. Nah, belakangan ini ya sudah ada sampai 10%. Nah, berarti tadi Pak Tut sudah menyampaikan langkah-langkah yang sudah dilakukan ya. Di samping sudah melakukan pembinaan, mungkin Pak Tut sudah melakukan tindakan apa saja? Mohon dijelaskan. Tindakan-tindakannya saya sudah lakukan, yaitu yang pertama dari datangnya siswa, kemudian termasuk dari pengaturan parkir kita sudah lakukan, bagaimana caranya parkir yang baik, ya, sehingga siswa itu benar-benar ke sekolah SMA Negeri 1 Kintamani ini supaya merasa nyaman. Itu yang awalnya, sehingga saya di depan dengan dengan satpam, dengan teman-teman di DU juga itu mengawasi siswa itu yang masuk, agar ketika memasuki sekolah anak-anak berpakaian atau berpenampilan yang sesuai, yang sesuai dengan apa yang kita sepakati di sekolahnya. Nah, dari keterlibatan warga sekolah tadi, apakah sudah dirasa cukup, Pak? Apa perlu lebih besar lagi mungkin? Sementara yang saya rasakan keterlibatannya sudah sangat banyak. Cukup, sehingga ada beberapa orang saja. Tinggal sekarang kita akan mengemasnya. Nah, itu yang terpenting, mengemasnya bagaimana caranya agar program ini bisa berkelanjutan. Oh, berarti Pak Tut ingin menemukan sebuah cara begitu ya untuk bagaimana sesungguhnya. Nah, mungkin ada ide Pak dari apa yang sudah Pak lakukan, ide apa atau rencana apa yang sekiranya dapat kita lakukan bersama-sama di sekolah. Untuk agar merasa ke sekolah ini benar-benar nyaman dan bisa dinikmati oleh semua orang, itu saya ingin punya jalan bahwa memprogramkan. Kita akan memprogramkan yang melalui peraturan sekolah atau apa bentuknya, kesepakatan, memprogramkan bahwa kapan kita melakukan pengamatan terhadap siswa-siswa itu melalui walinya, melalui Ya Pak Tut, dari proses diskusi tadi mungkin Pak Tut bisa menyimpulkan hal-hal yang dapat dipetik dari diskusi yang telah kita lakukan. Ya, baiklah, simpulannya
dengan apa yang dipaparkan tadi, dari sekian yang saya simpulkan, yang saya sampaikan tadi, bahwa simpulannya dari berbagai banyak kendala yang dihadapi dalam menangani siswa, dari rambut panjang, dari kemudian membawa sepeda motor yang tidak sesuai dengan standar, maka akan dilakukan pendekatan-pendekatan secara baik, secara dari hati ke hati dengan siswa, dengan melibatkan dari semua pihak, dari berbagai pihak, dan di berbagai warga sekolah, dari semua warga sekolah, itu diantaranya seperti Bapak Sekolah dengan membuatkan program agar memasukkan program ini, kemudian yang akan dilanjutkan oleh teman-teman Waka, yang akan dilanjutkan oleh teman-teman pembina OSIS, termasuk juga wali, yang nantinya bisa meningkatkan disiplin seluruh siswa yang ada di SMA Negeri 1 Kintaman ini. Sehingga besar harapan saya, besar harapan kami bahwa kedepannya akan menjadikan generasi-generasi penerus yang sangat berbudi. Ya, itu dapat kami simpulkan. Saya sangat bangga dengan adanya koordinasi ini, dengan adanya komunikasi ini, sehingga dapat mengeluarkan segala unek-unek yang ada dalam hati saya, dapat mengeluarkan apa yang membelenggu di hati saya, sehingga nantinya akan menemukan jalan keluar, ya, sehingga menemukan jalan keluar dari sekian masalah yang saya dapatkan. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa yang nantinya akan berguna bagi semua pihak demi kemajuan kita bersama. Itu yang dapat saya sampaikan, terutama akan menjadikan ini bahan daripada kajian-kajian selanjutnya agar kita bersama-sama bisa menegakkan disiplin yang ada di sekolah kita. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Apa yang ada dalam hati saya sudah bisa dikeluarkan, dan nantinya ya, melalui upacara bendera tentunya sudah akan bisa memberikan petuah-petuah tentang bagaimana ukuran rambut yang sebenarnya itu bisa disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, termasuk oleh teman-teman yang akan menjadi pembina upacara nantinya. Itu akhirnya dapat saya simpulkan bahwa saya merasa bahagia dengan adanya komunikasi ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pembicaraan kita hari ini, dan mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dari pembicaraan ini, dan tentunya manfaatnya adalah untuk kemajuan sekolah dan memberi pelayanan yang terbaik kepada anak-anak. Nah, saya berharap di kesempatan berikutnya diskusi semacam ini bisa kita laksanakan kembali, terutama nanti setelah Pak Dut melakukan tindakan-tindakan nyata sebagaimana yang telah tadi Pak Dut rencanakan. Mudah-mudahan ada kabar baik mengenai kemajuan dari permasalahan ini dapat diatasi dengan tentunya semua itu adalah berkat kerjasama dan seperti rencana tadi melibatkan semua pihak yang ada di sekolah. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Jadi saya sebagai pengamat tadi terkait dengan rekan saya Pak Budi melakukan coaching tadi, jadi sangat menarik sekali ya. Jadi dengan model Tirta yang telah ditekankan di modul itu semua sudah mencakup ya. Jadi yang pertama terkait tujuan di awal sudah disampaikan di sana terkait dengan bagaimana tujuan apa tujuan daripada
diskusi yang atau coaching yang akan dilakukan nantinya. Ya. Setelah itu terlihat sekali identifikasi dari coaching tadi. Jadi bagaimana menggali permasalahan dari rekan tersebut untuk bisa diungkapkan dalam coaching itu. Lanjut, setelah diketahui identifikasinya apa permasalahannya, lalu digali lagi rencana-rencana apa yang nanti akan dilakukan oleh rekan untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi di sana terlihat jelas rencana-rencana aksi yang sudah dirancang oleh rekannya untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Sudah itu terakhir, tadi sudah dari segi komitmen atau tanggung jawabnya terlihat sekali apa rentetan-rentetan dari kapan dia akan melakukan tindakan itu, rencana-rencana apa yang sudah direncanakan, kapan akan dilakukan. Jadi komitmennya terlihat jelas sekali. Ya. Demikian, terima kasih pengamatan dari saya terkait dengan coaching yang dilakukan oleh Pak Wayan Budiasa. Terima kasih.